seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. 15 siswi sekolah dasar di Cilacap, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan. Korban mengaku ketakutan dan trauma. Memperkosa anak kandungnya yang kekerasan seksual, Kekerasan seksual, kejahatan seksual. Oke, jadi apa itu kekerasan seksual? Kekerasan seksual adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang, baik itu secara verbal ataupun nonverbal, kepada orang lain yang bersifat memaksa dan memiliki indikasi kepada kegiatan seksual yang tidak diinginkan. Nah, kekerasan seksual itu bisa seperti pemerkosaan, pencabulan, penguntitan, dan bahkan di era digitalisasi seperti sekarang ini, kekerasan seksual itu sudah bisa dilakukan secara online atau melalui gadget. Nah, seperti mengirimkan video atau foto-foto yang tidak senonoh atau memberikan komentar-komentar yang bernuansa seksual. Nah, kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi kepada perempuan saja, tetapi juga kepada laki-laki, anak-anak, dan bahkan kepada orang dengan gangguan jiwa. Pada tahun 1979, Persatuan Bangsa-Bangsa secara resmi mengadopsi sebuah instrumen hukum yang berkaitan dengan hak perempuan, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Nah, konvensi ini menjabarkan definisi diskriminasi berbasis jenis kelamin sebagai perbedaan perlakuan atas dasar jenis kelamin yang secara sengaja maupun tidak disengaja merugikan perempuan, dan mencegah masyarakat secara keseluruhan mengakui hak perempuan di ranah privat maupun publik, serta mencegah perempuan menikmati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental yang menjadi haknya. Nah, konvensi ini mencoba untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari diskriminasi di ranah sipil dan politik, dan juga ranah ekonomi, sosial, dan budaya. Lebih lanjut, konvensi ini juga merupakan landasan dan menetapkan kewajiban bagi negara pesertanya untuk menghapus segala diskriminasi dengan cara mengadopsi undang-undang yang melarang diskriminasi, mencegah terjadinya tindakan diskriminatif, hingga melindungi perempuan dan diskriminasi oleh aktor non-negara baik yang berupa individu maupun kolektif. Nah, selain konvensi ini, larangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin juga ditetapkan di dalam konvensi HAM lainnya seperti pasal 2 Konvensi Hak Anak, lalu ada pasal 6 Konvensi Hak Penyandang Disabilitas, dan pasal 7 Konvensi Perlindungan Hak Seluruh Pekerja Migran dari anggota keluarganya. Nah, berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui bahwa di level internasional sudah ada concern dan aturan-aturan hukum yang perlu diadopsi ataupun perlu diterapkan implementasi efektif dan terukur di level nasional. Oleh karena itu, di tingkat domestik sendiri, Indonesia telah meratifikasi mayoritas instrumen tersebut, yang artinya pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi seluruh hak yang dicantumkan di dalam instrumen-instrumen tersebut. Namun, hal yang disayangkan adalah bagaimana isu kekerasan seksual ini masih belum bisa teratasi secara efektif di level nasional. Mengapa kami mengambil kasus kekerasan seksual ini? Sebenarnya ini didasarkan pada keprihatinan kami terhadap tingkat kekerasan seksual yang makin marak terjadi di Kota Padang. Apalagi semenjak adanya COVID-19 yang membuat segala aktivitas dilakukan di rumah, membuat angka kekerasan seksual menjadi meningkat. Dan masih banyak yang menganggap bahwa kekerasan seksual ini tidak begitu penting, bahkan sampai dinormalisasikan. Dan hal tersebut menjadi memperparah keadaan di Kota Padang. Walaupun regulasi yang berkaitan dengan kekerasan seksual sudah ada, tetap saja menurut kami hukum yang ada di dalamnya kurang menyeluruh dan masih memiliki celah yang dapat merugikan para korbannya. Kami mendapatkan data dari salah satu NGO yang ada di Padang. NGO tersebut yaitu Nurani Perempuan. Mereka menyatakan bahwa telah menangani 94 kasus kekerasan di tahun 2020, serta 104 kasus di tahun 2021. Dengan rinciannya yaitu di tahun 2020 itu kekerasan seksual terjadi berkisar 59 kasus
dan di tahun berikutnya terjadi berkisar 55 kasus. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga juga meningkat dari 32 kasus di tahun 2020 dan juga meningkat di tahun-tahun selanjutnya. Nurani Perempuan sendiri telah menangani kasus pelecehan seksual sebanyak 55 kasus, diantaranya 32 anak perempuan, 4 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan disabilitas. Nah, dari data tersebut dapat dikatakan bahwa isu ini masih banyak terjadi di Kota Padang, dan dari hal tersebutlah yang membuat kami ingin mengangkat isu ini agar masyarakat ataupun pemerintah lebih concern terhadap kekerasan seksual dan menganggap ini adalah suatu permasalahan yang serius dan dapat ditangani dengan sebaik-baiknya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai idea atau project dari kelompok kami. Yaitu di sini kami kelompok 5 akan mengadakan project ini melalui seminar yang diadakan di kampus dengan judul mahasiswa sebagai agent of change dalam memerangi kekerasan seksual. Kami mengadakan seminar ini di kampus dengan tujuan agar mahasiswa maupun mahasiswi agar tahu bagaimana kekerasan yang ada di level kampus atau perkuliahan, dan juga bagaimana cara menangani kasus atau kekerasan seksual tersebut. Di sini juga kami melakukan kolaborasi dengan lembaga swadaya masyarakat, yaitu WCC Nurani Perempuan, di mana mereka sebagai narasumber yang juga sangat concern terhadap isu kekerasan seksual ini. Memilih Nurani Perempuan sebagai partner kolaborasi. Setelah melakukan diskusi kelompok terkait tema pemberdayaan perempuan di Kota Padang, kami melihat bahwa Nurani Perempuan cocok sebagai partner kolaborasi karena NGO ini berkaitan dengan topik yang sedang kami bahas. Kolaborasi yang dilakukan berupa seminar tentang mahasiswa sebagai agent of change dalam memerangi kasus kekerasan seksual di Kota Padang. Nurani Perempuan adalah NGO yang hadir sebagai kawan bagi korban kekerasan. Menyadari kasus kekerasan seksual yang semakin hari semakin tinggi, membuat Nurani Perempuan mulai aktif untuk melakukan sosialisasi ke berbagai pihak. Dalam menjalankan perannya, Nurani Perempuan, khususnya di Kota Padang, langsung turun ke lapangan dalam menyelesaikan kasus yang sedang dihadapi atau yang sedang ditangani. Hasil kerja Nurani Perempuan terbukti berhasil dengan banyaknya kasus-kasus kekerasan seksual yang telah diselesaikan sejak berdirinya NGO ini. Mandat kerja dari Nurani Perempuan adalah melakukan penanganan, pendampingan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan berbasis gender, melakukan pencegahan berbasis gender, melakukan advokasi untuk pemenuhan hak perempuan, serta kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan. Selama pandemi COVID-19, angka kekerasan seksual semakin hari semakin meningkat di Kota Padang. Nurani Perempuan memainkan perannya untuk mengatasi kasus-kasus yang terjadi. Nurani Perempuan sendiri telah menangani kasus kekerasan seksual sebanyak 94 kasus pada tahun 2020 dan 104 kasus pada tahun 2021. Pada tanggal 9 Juni 2022, kami telah melaksanakan seminar tersebut dengan narasumber dari Direktur WCC Nurani Perempuan Padang, yaitu Ibu Rahmi Merianti, yang menjelaskan materi mengenai pengenalan kekerasan seksual dan bagaimana penanganannya. Nah, dari seminar tersebut dapat dijabarkan beberapa poin yang menjadi insight, yaitu ada 15 jenis kasus kekerasan seksual yang sudah diatur dalam Komnas Perempuan dan pemantauannya selama 15 tahun yang berkisar dari tahun 1998 hingga 2013. Nah, selain itu kami juga mendapatkan beberapa feedback ataupun diskusi dari
para peserta setelah penjabaran materi tersebut. Nah, dari diskusi setelah penjabaran materi tersebut, para peserta banyak memiliki concern mengenai bagaimana cara penanggulangan terhadap teman ataupun orang-orang yang mengalami kekerasan seksual. Dan selain itu kami juga mendapatkan beragam pertanyaan mengenai bagaimana cara mencegah kekerasan seksual itu terjadi dan bagaimana kita sebagai mahasiswa menanggapi dan menjadi agent of change dalam memerangi kasus kekerasan seksual tersebut. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan mahasiswa sebagai agent of change dalam memerangi kasus kekerasan seksual adalah mengedukasi lingkungan sekitar mengenai apa itu kekerasan seksual, hal-hal yang menjadi atau dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual, dan bagaimana mengatasi dan menanggapi jika kekerasan seksual itu terjadi oleh kerabat ataupun orang-orang di sekitar kita ataupun kita sendiri. Nah, di sini kita juga mendapat poin bahwa perlunya pihak ketiga ataupun orang selain diri kita untuk menangani kasus tersebut. Maksudnya adalah bagaimana seorang korban mampu atau berani dalam mencari suaka ataupun pihak ketiga yang terpercaya untuk menceritakan kasus yang dialaminya agar ditemukan satu solusi yang tepat untuk dirinya. Karena sejatinya setiap kasus kekerasan seksual itu sendiri tidak bisa serta-merta dibawa ke ranah hukum, karena hal ini harus meminta konsen ataupun disesuaikan dengan keadaan dan permintaan dari korban itu sendiri dan disesuaikan juga dengan kasus yang terjadi. Baiklah, sekian presentasi ataupun penjelasan proyek kami mengenai mahasiswa sebagai agent of change dalam memerangi kasus kekerasan seksual. Jika terdapat kesalahan, kekeliruan, ataupun kekurangan, kami mohon maaf. Dan jika terdapat feedback ataupun kritikan, kami sangat terbuka akan hal tersebut. Dan sekian penjabaran dari kami, lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.